Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faiz Al-Arif di channel Rumah Sehat Urkut Birijlik. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru saja menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan agar mendapatkan info-info yang bermanfaat mulai dari dunia kesehatan dan juga tips-tips yang menarik untuk menjaga kesehatan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya ingin membagikan beberapa hal mengenai bagaimana kita mengkonsumsi madu yang baik dan benar. Baik, kita paham bahwa madu adalah salah satu makanan yang disunahkan karena beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran sebagai makanan terbaik. Kita kenal bahwa madu adalah salah satu herba atau obat dari segala macam penyakit. Nah, tentunya ketika kita membaca ini harusnya kita mengimani 100% bagaimana kemudian madu itu dapat menyembuhkan banyak penyakit di kita. Nah, kenyataannya beberapa orang mengapa ketika kita sudah minum madu namun tidak kunjung sehat, atau yang sering biasanya Bapak Ibu rasakan, madu adalah penambah energi. Jadi ketika usai minum madu, kok saya masih tetap lemah? Bisa jadi ada dua faktornya. Yang pertama adalah sistem yang ada dalam tubuh, struktur harus dibenarkan dulu. Nah, ketika sistem tidak membaik, maka kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari madu itu. Sudah paham ya, di beberapa video sudah saya jelaskan bagaimana kemudian ketika kita membahas bagaimana memahami sistem secara mudah adalah ketika kita membuat roti lalu ovennya tidak panas. Ketika kita minum herba terbaik namun sistemnya tidak bekerja secara maksimal. Lalu bagaimana? Yang diperbaiki sistem dulu. Tentunya bagaimana memperbaiki sistem? Bapak Ibu bisa datang ke Rumah Sehat Urkut Birijlik untuk kemudian dilakukan penanganan bagaimana membetulkan dan menormalkan sistemnya di dalam tubuh untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah bisa jadi madunya tidak asli. Nah, tentunya jangan sampai lupa kita membeli atau memilih betul madu yang asli. Jadi di pasaran banyak sekali kita kenal beberapa madu. Yang pertama, memang madu itu tidak asli. Jadi saya pernah menemukan ada madu yang itu 100% palsu. Nah, bagaimana mendeteksinya? Banyak di luar bagaimana kita mengetahui bagaimana ciri-ciri madu dari yang palsu. Tapi saya pernah menemukan 100% itu palsu, benar-benar itu dari bahan kimia yang diserupakan mirip dengan madu. Kemudian yang kedua juga ada madu campuran. Jadi memang madu kemudian dicampur dengan air. Nah, itu dia biasanya memang tidak terlalu kental. Kemudian yang ketiga, ini tidak palsu tapi dari melebah yang kemudian diberikan makan gula, biasanya dia nggak maksimal. Biasanya madu ini cirinya salah satunya dia kadar airnya dia terlalu tinggi, kemudian rasanya juga terlalu manis dan lebih cepat untuk didatangi semut biasanya. Nah, tentunya pastikan dulu madu yang kita konsumsi adalah benar-benar asli. Insya Allah dengan kita mendapatkan madu yang asli, kita bisa mendapatkan keutamaan dari madu itu sendiri. Nah, setelah kita berbicara bagaimana banyak manfaat dari madu yang insya Allah bisa kita dapatkan, tentunya selanjutnya bagaimana cara kita mengkonsumsi madu yang baik dan benar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, madu itu sifatnya adalah dia seperti makanan. Jadi dia makanan terbaik, obat dari segala macam penyakit. Luar biasanya obat atau herba yang disebutkan dalam Al-Quran yang dia bisa menjadi obat adalah herba-herba alami yang dia tidak memiliki efek samping apabila dia dikonsumsi berlebih. Nah, salah satunya adalah madu. Madu ketika kita konsumsi dan kita sakit, kita lemah, dia menambah energi, kemudian kita terjadi peradangan, maka dengan madu juga bisa menyembuhkan, anti peradangan, kemudian banyak sekali manfaat madu. Nah, ketika madu itu dikonsumsi lalu kita sudah sehat dan sembuh, maka dia menjadi apa? Dia menjadi makanan. Sifat dari makanan apa? Biasanya yang pertama ya dia
menambah energi tentunya. Jadi insya Allah dengan madu yang kita konsumsi, apabila dia yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama dia menjadi obat, kemudian yang kedua apabila kita konsumsi berlebih, insya Allah dia tetap menjadi makanan biasa. Jadi tidak akan ada efek samping insya Allah. Itu luar biasa madu, dengan catatan madunya asli. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita mendapatkan manfaat dari madu dengan cara mengkonsumsi yang benar? Ya, saya merangkum banyak sekali cara meminum madu karena dia sifatnya makanan, jadi bisa dikonsumsi apapun itu. Namun untuk sebagai obat, biasanya kita madu ini yang pertama, bagaimana cara mengkonsumsinya? Saya bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dengan cara dia diminum secara langsung seperti biasa. Nah, diminum secara langsung seperti biasa berarti dituangkan di sendok, kemudian langsung diminum. Nah, berapa jumlahnya, takarannya, nah itu bisa disesuaikan. Artinya ketika kita mendapatkan manfaat madu itu 1 sendok dia belum terasa, maka tambah saja 2 sendok. Belum terasa lagi, tambah lagi. Kalau perlu memang minum cukup banyak apabila dia badan cukup drop. Jadi apabila badan drop sekali, maka minum madu yang banyak agar dia cepat kembali. Karena kalau badan drop, maka yang pertama harus dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan energi. Nah, apabila kita ingin fokus dengan input yaitu madu, maka konsumsi madu cukup banyak. Kemudian yang kedua, dengan cara ditambahkan air. Banyak Bapak Ibu yang kemudian tidak kuat dengan rasa manisnya biasanya kan, dan lengketnya, biasanya ditambahkan air hangat maupun air biasa. Insya Allah dia juga menambah energi. Beberapa takarannya juga disesuaikan. Nah, jadi sama ya, dituang dulu di sendok, kemudian selanjutnya dituang di cangkir. Berapa sendok? 1 sendok atau 2 sendok, silahkan dia secukupnya, kemudian ditambahkan air. Nah, insya Allah setelah itu diminum, tentunya jangan lupa bismillah dan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara, nah ini cara yang insya Allah dia luar biasa efeknya, terutama untuk sakit apapun, bagaimana mengkonsumsi madu. Nah, caranya adalah dengan cara dia langsung diminum, kemudian kita konsumsi dia langsung seperti kita memakan permen. Jadi memakan permen itu berarti dia dibiarkan di dalam mulut cukup lama, terutama dia ditaruh di bawah lidah. Jadi dikulum ya, seperti dikulum. Kalau bahasa Jawa biasanya diemut atau seperti makan permen. Jadi memang dia dikulum di dalam mulut ini cukup banyak. Kemudian berapa lama kita bisa mengulum itu cukup lama. Artinya sekitar 1 menit atau berapa menit itu. Jadi sambil kita melakukan aktivitas dikulum. Nah, selanjutnya biarkan dia masuk ke dalam rongga pencernaan atau kerongkongan. Biarkan dia masuk pelan-pelan ke leher terutama. Nah, Bapak Ibu yang kemudian nanti merasakan biasanya sakit tenggorokan, atau kemudian dia batuk, atau kemudian dia ada peradangan, insya Allah dia akan membaik. Jadi beberapa madu yang asli, terutama madu Urkut Birijlik ini, madu ini kita pastikan asli karena kita langsung mencarinya di hutan di Gringgising sana. Kita bersama dengan beberapa peternak, kemudian kita cari langsung di hutan, dan tidak banyak sekali panen kemarin, hanya kita mendapatkan 28,5 kilo. Nah, karena memang madu hutan memang sudah cukup langka dan tidak setiap bulan kita bisa memanen. Artinya memang madu ini kita dapatkan kemarin di hutan, kadar airnya juga cukup rendah, dan ketika kita konsumsi memang dia lebih cepat daripada beberapa madu-madu peternak. Artinya madu peternak biasanya memang cukup banyak, bisa dipanen setiap 1 bulan 2 bulan sekali. Nah, itu biasanya sering
Namun beberapa kita temukan memang masih banyak yang dia memberikan makan gula untuk lebahnya. Karena apa? Karena sari bunga di buah, biasanya sari bunga yang ada di buah itu tidak cukup banyak. Artinya biar panen banyak maka dikasih gula. Nah tetap asli, tapi kemudian lebahnya makan gula. Nah itu mempengaruhi nanti kadar gula yang ada di madu, juga mempengaruhi kadar air yang ada di madu. Nah insya Allah madu ini kita pastikan asli dan kita jual hanya kepada pasien, dan secara umum cukup murah, harganya 150 untuk satu botol ini. Nah kita kulum madu ini cukup lama, nanti akan ada sensasi seperti lidah terbakar ya, akan rasa lidah terbakar. Nah, memang dia membunuh kuman dan bakteri yang ada di mulut, insya Allah. Nah setelahnya kita kulum lama, kemudian biar dia masuk perlahan-lahan ke tenggorokan agar dia masuk pelan-pelan gitu kan. Kemudian kita telan pelan-pelan, insya Allah dengan begitu kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari madu. Nah cara ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah banyak dipraktekkan oleh guru-guru kita, guru-guru herbalis, kemudian ini diajarkan, dan insya Allah dengan cara mengkonsumsi madu yang baik ini kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari madu. Baik, di saat kondisi pandemi seperti ini, atau di saat banyak orang yang sakit pancaroba, madu menjadi pilihan yang utama, insya Allah. Yang kita pikirkan pertama adalah tidak hanya mengkonsumsi madunya sebagai obat, tapi kemudian keberkahannya, karena dia disebutkan di Al-Quran. Maka imani dulu, ketika mengkonsumsi dengan iman, insya Allah dia menjadi bagian kita mensyiarkan ayat-ayat Allah, dan kemudian juga bagian kita mengimani ayat-ayat Allah, mengimani hadis Rasulullah, mengimani ayat Allah, mengimani hadis Rasulullah, karena banyak manfaat yang didapatkan dari madu. Insya Allah semoga Bapak Ibu semua sehat, dan jangan lupa klik tombol lonceng yang di sebelah kanan dan subscribe apabila belum subscribe, dan boleh di-share agar banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.